Contoh dari yang udah jadi itu seperti ini. Tuh lihat ya, ini kulitnya sudah tertutup secara menyeluruh dengan kulitnya yang baru. Dan nanti ketika ini sudah membesar, maka pohon ini akan tetap selalu pendek. Selain memiliki tingkat keunikan, cara panennya pun mudah. Dan untuk okulasinya seperti ini, supaya dapat menghasilkan pepaya jinggo atau pepaya yang kita suka, ini udah jelas hidup ya. Dan ini ada triknya, ada rahasianya biar bisa hidup. Jika pohon pepaya ingin segera berbuah, cepat berbuah itu kita harus ngambil entresnya seperti ini dari yang sudah berusia dewasa. Itu spekulasi yang tepat. Jadi jangan sampai salah mengambil entresnya. Betul-betul ini menjadi pendompleng utama dari tingkat keberhasilan agar pohon pepaya itu selain tetap selalu memiliki ukuran yang pendek agar dia cepat berbuah. Jadi selain di sini saya belum pernah melihat bahwa treatment ini pernah diulas oleh para pecinta pohon pepaya yang lain. Ini baru ada di channel ini. Saksikan sampai selesai biar nanti semuanya bisa dimengerti. Halo kawan-kawan, bagaimana cara mengupayakan supaya pohon pepaya itu tetap selalu memiliki ukuran yang pendek? Jadi nanti ketika dia berbuah itu mudah sekali cara untuk memanennya. Jadi nggak usah pakai tangga atau apa ya, gotek ya kalau orang Jawa bilang. Dan kemudian selain dari itu, bagaimana cara supaya pohon pepaya kita ini segera berbuah? Maka kita harus mengambil spekulasi. Nah, untuk yang pertama langsung saja cara mengupayakannya itu dengan cara sistem pemotongan. Selagi pepaya masih berukuran kecil, pohonnya seperti ini, maka kita harus melakukan pemangkasan nih. Kayak gini ya, ini kan masih kecil. Jadi kita pangkas saja, jangan terlalu ke bawah, takutnya nanti justru dia akan mengering, akhirnya mati. Nah, kita kurang lebihnya ini 1 jengkal lah ini ya, 1 jengkal lebih sedikit seperti ini juga boleh. Lalu kemudian teknik pengganjalannya ini, sebelum diganjal kita belah menjadi 4 bagian dengan menggunakan pisau seperti ini ya. Kita tusuk, kemudian kita belah. Dan kemudian demikian juga kita mau belah berapa itu ya suka-suka kita. Nah, seperti ini tuh sangat cocok sekali kita taruh di halaman rumah. Jadi memiliki tingkat keunikan, juga sedap dipandang mata karena memiliki bentuk yang berbeda daripada umumnya pohon pepaya. Yang perlu diperhatikan pada saat pembelahan adalah kuncinya ini. Kita lakukan pengikatan tujuannya supaya nanti dia tidak terus bablas ke atas. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi fungsi daripada solasi ini kita dapat menggunakan kawat atau tali seadanya untuk keamanan dari proses pembelahannya. Dan cara okulasinya itu kita dapat menggunakan pepaya jinggo, karena saya ini sasarannya untuk pepaya jinggo ya. Padahal bawahnya ini pepaya lokal loh. Atau bisa juga pepaya gantung ya. Dan ini kita buka entresnya seperti apa dari yang sudah saya sambung. Tuh lihat, sudah pecah tunasnya ya. Daunnya memiliki kesegaran, ciri-cirinya dia hidup. Ini batangnya masih tetap selalu hijau dan kemudian memiliki daun yang mengkilat seperti ini. Dan kita ini bisa langsung memotongnya seperti ini ya. Kita ambil ini untuk kita jadikan entres. Ini sudah saya pastikan nanti pepayanya akan cepat buah. Lihat ya, ciri-ciri entres yang bagus itu bekas pelepahnya rapat seperti ini. Dan kemudian dia memiliki batang ini yang memang karakternya itu sudah kuat. Jadi nanti tidak mudah untuk mati. Nah, karena kebetulan ini tidak terkena panas, daun ini tidak masalah, maka dia nanti akan subur kembali. Ini pelepahnya ini harus kita buang, karena sudah saya pastikan nanti dia akan layu. Caranya seperti ini. Dan ini sisakan di bagian yang paling atas ini. Jadi nanti faktor dari pertumbuhan, biar dia itu cepat pecah tunas itu, daun untuk yang di bagian atas ini jangan dibuang. Nah, setelah itu, maka kita tinggal melakukan ini sistem penyambungannya, yaitu dengan cara kita itu memotongnya. Ini lihat ya, perhatikan cara memotongnya. Jadi kita tidak boleh menghilangkan sasarannya, ini separuh ini dari bekas pelepah ini kita hilangkan. Dan harus masih ada yang separuh itu masih tersisa.
Lihat, kita cari bekas pelepahnya ini yang memiliki lahan yang luas ya. Ini luas ya, bekas pelepahnya, maka kita dapat melakukan sistem seperti ini. Kita lakukan miring dengan alat yang betul-betul tajam. Jadi rahasianya harus betul-betul lurus, tidak boleh miring sedikit pun. Karena rahasianya dari keberhasilan itu tidak ada boleh ini ada celah ya. Jadi nih, dia harus lurus presisi seperti ini supaya nanti pada penempatannya dia itu betul-betul bisa pas rumusannya karena mata bertemu dengan mata. Dan untuk wilayah sebaliknya ini maka kita harus lakukan penyayatan pula karena nanti supaya terjadi perekatan antara batang bawah juga dengan entres tersebut. Maka kita perlu melakukannya juga. Nah, seperti ini ya. Harus betul-betul lurus. Dan kurang lebih masalah panjangnya ini kita yang paling pas ya. Yang sudah saya lakukan itu adalah 2 cm. Jadi 2,5 cm boleh, 2 cm boleh. Pokoknya minimal banget 2 cm. Dan untuk di bagian sampingnya ini betul-betul harus terkupas ya. Dan untuk pembentukannya itu dapat dilakukan dengan runcing seperti ini. Karena kenapa dibuat runcing seperti ini? Karena nanti pada saat penjepitan itu entres ini sudah tidak lagi akan bergerak. Lihat ya, faktor dari tingkat keberhasilan adalah mata ini harus bertemu dengan mata entres ini. Jadi kita perlu melakukan pembelahan. Sebetulnya bisa aja ini kita lakukan pemotongan miring gini ya. Tapi nanti entresnya ini kan kalau bergerak kan sayang. Mana entresnya kan sudah pilihan. Sudah pasti ini nanti akan cepat berbuah ya. Saya pikir juga pemirsa pasti pada setuju. Dan sistem pembelahannya adalah kita belah pada bagian tengah dari bekas pelepah ini. Karena nanti selain penjepitannya kuat, dia itu tepat dengan sasaran. Lihat ya, seperti ini. Jadi kita fokuskan pada bekas pelepah ini. Lalu baru kita melakukan nih, pembelahan seperti ini. Dan untuk yang di bagian bawah ini, karena ini entresnya ini sudah memiliki ukuran yang besar, jadi nanti kalau terjadi kerenggangan di bagian bawah nggak apa-apa, yang penting mata ini bertemu dengan ini. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan kita langsung dapat memasukkan entres tersebut. Kita agak paksa sedikit, nggak masalah. Seperti ini. Harus mata ini bertemu dengan ini. Nah, seperti ini sudah saya pastikan entres ini maka akan hidup. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan, kita dapat menggunakan solasi ataupun plastik ya. Plastik es itu bagus sekali, tapi ini saya menggunakan solasi karena plastik es saya itu habis. Tujuan daripada sebuah pengikatan dengan menggunakan solasi ini adalah yang pertama, supaya entresnya ini tidak bergerak, yang pertama. Lalu yang kedua, itu supaya nanti tidak kemasukan oleh air maupun binatang seperti semut dan yang lain sebagainya. Seperti ini. Lakukan betul-betul, dia harus benar-benar sampai rapat ya. Nah, nanti fokusnya dari pecah tunasnya itu dia ini rahasianya. Makanya di atas ini daunnya jangan sampai dibuang. Itu kesuburannya itu sangat ditentukan sekali oleh daun yang ada di atasnya ini ya. Dan kita bisa melilitkannya ke bawah kembali supaya nanti betul-betul dia ini dalam posisi yang sangat aman. Nah, seperti ini kita dapat langsung memotongnya. Nah, jikalau ingin atasnya ini tidak kemasukan oleh air, maka kita dapat menutupnya menggunakan plastik seadanya. Tapi jikalau memang tidak ada, kita juga bisa menggunakan sistem dengan menutup dengan menggunakan solasi seperti ini. Supaya nanti ketika di musim penghujan, airnya itu tidak membasahi. Tapi sebetulnya kalau kita mau cari amannya, sebetulnya plastik ya, plastik es atau mungkin plastik bekas belanja itu yang penting pokoknya bisa nutup gitu. Kalau untuk entresnya ini, wah ini sudah saya pastikan ini sangat kuat sekali dan ini saya jamin 100% sudah pasti akan cepat tumbuh. Sehingga nanti pohon pepaya kita ini akan memiliki buah yang berkualitas dan dia akan lebih cepat berbuah. Faktor yang memicu kenapa dia nanti bisa berbuah lebat ya, jadi harus diperhatikan. Selain cepat buah, pepaya itu harus dapat berbuah lebat. Jadi untuk batang di bagian bawah ini harus lebih besar dibanding dengan entresnya ini.
sehingga kebutuhan itu akan dapat tercukupi oleh akar. Kalau hanya untuk memenuhi kapasitas dari makanan yang dibutuhkan oleh entres ini, saya pikir ini terlalu ringan sekali. Jadi selain di sini saya belum pernah melihat bahwa treatment ini pernah diulas oleh para pecinta pohon pepaya yang lain. Ini baru ada di channel ini. Dan saya rasa ini sangat bermanfaat sekali untuk diketahui oleh banyak pemirsa ya. Dan selamat mencoba buat yang penasaran dan semoga hasilnya sebagaimana yang diinginkan. Nah, kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.